Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini 15 Agustus pukul 6:23. Tanggal 17 besok eh hari kemerdekaan guys. Sudah 79 tahun Indonesia berdiri. Nah, sekarang gini guys, Indofood, perusahaan Indofood ini termasuk perusahaan yang banyak diperdebatkan. Jadi kalau misalkan lu lihat di sosial media, lu akan banyak perdebatan mending milih Indofood-nya atau mending milih Indofood CBP-nya. Kalau gue pribadi guys, sebenarnya kita kan udah pernah bahas ya Astra Internasional versus UNTR, mending pilih siapa. Astra Internasional itu ya agak sulit naik karena porsi otomotifnya 40%, porsi alat beratnya 40%. Agak sulit naik. Tapi susah juga turun guys, Astra Internasional. Nah, UNTR ketika nanti harga batu bara turun ya, kondisi komoditas juga sedang tidak peak season, UNTR juga akan turun. Sebaliknya ketika harga batu bara naik ya, kemudian harga nikel juga naik, jasa-jasa pertambangan naik, UNTR yang akan naik duluan daripada Astra Internasional. Kita juga udah bahas ITMG versus apa tuh kemarin, UNTR, kemudian BSSR. Dan gue BSSR versus Games, dan gue menyampaikan pendapat gue tentang versus saham-saham tersebut ya. Nah sekarang Indofood CBP sama Indofood Sukses Makmur, banyak orang ini, video ini khususnya gue buat untuk teman-teman yang baru masuk ke dalam pasar saham ya. Karena ada banyak yang belum bisa membedakan. Sekali lagi nih, gue sampaikan hal seperti itu. Indofood itu induknya ICBP. Meskipun terlihat market cap-nya Indofood itu kecil, market cap-nya Indofood INDF ya maksud gue ya. Indofood Sukses Makmur kan market cap-nya cuma 57 triliun. 57 T itu dia. Sedangkan ICBP itu lebih dari 100 T. Tepatnya ada di angka 132 T. Ya. Jadi lebih besar ICBP secara valuasi. Nah, cuman gini, ini kita ke laporan keuangan Indofood ya. Indofood itu terdiri dari produk konsumen bermerek consumer ya. Produk konsumen bermerek. Di dalamnya ini ada Indomie. Nah, ini ICBP ini. Ini ICBP. Kemudian ada Bogasari, kemudian ada agribisnis, ada distribusi. Total pendapatan dari Indofood Sukses Makmur adalah di angka 57 triliun. Nih, 57 triliun per semester 1 2024. Sedangkan total penjualan dari ICBP, nih ICBP nih guys nih, produk konsumen bermerek. Ini ICBP-nya itu ada di angka 36 triliun. Berarti ICBP ya, ICBP menyumbang sekitar 60% lebih revenue INDF gitu guys. Sisanya ya ada tadi Bogasari, agribisnis, dan distribusi. Jadi paham sampai sini guys ya. Nah kalau ICBP nih guys. Nih ini kita sekarang buka ICBP ya. ICBP itu bagian dari Indofood. Segmennya dia ada berbagai macam. Ada mie instan, ya. Ada produk susu, ada penyedap makanan, ada makanan ringan, ada divisi nutrisi dan makanan khusus, ada divisi minuman. Dia segmennya itu. Nah, sekarang kita cek yang paling besar apa? Mie instannya. Ini per tanggal 30 Juni 2024. Mie instannya dapat 26 triliun. Berarti dari total pendapatan INDF ini ya, hitung-hitungan kasarnya lebih dari 50%. Ya sekitar hampir mendekati 50% lah. Kan tadi total pendapatan INDF itu adalah 57 T ya kan. Sekitar 57 T. Nih, 57 T. Nah, 36%-nya disumbangkan oleh ICBP. Ya, 60% persennya 60%-nya disumbangkan oleh ICBP. ICBP terdiri dari ini. Nih, mie instan yang kita makan tuh, Indomie, dairy, makanan ringan, penyedap makanan dan nutrisi dan sebagainya. Yang paling besar ya mie instannya 26 triliun. Ya kan? 57 T revenue INDF. Ya, 36 T disumbangkan ICBP. Iya kan? Nah, 26 T ICBP
Nih, 26T revenue ICBP disumbangkan oleh mie instan. Hampir. Berarti kan revenue mie instannya hampir 50% dari pendapatan Indofood. Jadi sebenarnya guys, ini di sini udah paham guys ya. Jadi sebenarnya INDF ya atau ICBP itu mesin uangnya INDF. Dan beda dengan Astra sama UNTR. UNTR betul mesin uangnya si Astra Internasional salah satunya, tapi si UNTR nggak mendominasi. Astra Internasional ada otomotifnya, jadi itu yang menyebabkan si Astra Internasional sulit naik tapi sulit juga turun. Cuman kalau ICBP ya itu mesin uangnya INDF, dan kalau ICBP-nya bermasalah ya maka INDF-nya juga. Kalau si UNTR-nya bermasalah, sedikit terguncang, Astra Internasionalnya belum tentu karena masih ada otomotifnya. Ya, turunnya nggak terlalu dalam, sedangkan UNTR turunnya dalam. Kalau misalkan si ICBP-nya bermasalah, INDF-nya juga. Nah, ICBP itu memiliki hutang besar, maka akan juga dibukukan di laporan keuangan INDF. INDF-nya juga memiliki hutang yang cukup besar. Makanya ada yang namanya kerugian selisih kur. Nah, sekarang kalau misalkan ICBP dan INDF ketika salah satunya bermasalah, satu yang lainnya juga bermasalah, yang mendingan cari yang valuasinya lebih murah. Kalau gua itu guys, ya kalau yang valuasinya lebih murah berarti apa? Ya jawaban gua INDF. Itu simpel, sesimpel itu guys kalau gua. Makanya gue pernah buat video segmen terpisah terkait dengan INDF. INDF ini adalah perusahaan yang tahan banting. Coba lihat, walaupun IPS-nya turun, dia tetap aja mondar-mandir di angka 5.900, 5.950, 6.000. Sekarang naik sampai di angka 6.500. Tahu nggak karena kenapa? Jadi gue pertama memilih jawaban gue adalah INDF. Ini adalah jawaban pribadi ya guys. Jawaban pribadi dan bersifat subjektif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bukan berarti ketika gue memilih INDF, ya, ICBP-nya nggak layak koleksi. Ya, bukan berarti ketika gue memilih INDF, ICBP nggak layak koleksi. Ya. Nah, itu disclaimer on ini, dua ini ya. Nah, sekarang INDF udah di harga 6.500, ya. Lebih ke arah sentimen apa guys? Tadi kan gue bilang bahwa hutangnya besar. Hutangnya, ICBP punya hutang besar dalam mata uang asing. Akan berpengaruh ke INDF juga. Iya kan? Karena ICBP-nya sebagai anak perusahaan INDF itu aja udah gede. Nah, dia punya mata uang asing. INDF-nya juga terkena. Nah, INDF sekarang udah naik di angka 6.500. Sebenarnya kinerjanya belum bagus. Tapi kenapa sahamnya naik sejak dari angka 6.000? Atau 6.100, 6.200, berarti kan udah hampir 10%. Lumayan loh. Saham big cap, saham kapal induk seperti INDF, lu bisa cuan hampir 10%. Nggak dalam paling dalam waktu 2 bulan, 3 bulan. Kenapa? Karena ada penurunan USD ini guys, ada sentimen ini nih. Nih. Artinya nanti ya, penurunan USD nih, USD. Nah, ini turun nih. Jadi nanti kemungkinan di kuartal 3 dan kuartal 4 ya, kerugian selisih kursnya dari INDF itu akan mengecil, nggak sebesar di kuartal 1 dan kuartal 2. Jadi lebih ke sentimen itu. Sekarang US dollar lagi turun, rupiah lagi menguat. Nah, si INDF dan ICBP keduanya terkena sentimen ini. Tapi terlepas dari semua itu, video yang mau gua buat kesimpulannya adalah kalau disuruh memilih antara ICBP dan INDF, karena kalau salah satunya bermasalah, terutama ICBP bermasalah, INDF juga bermasalah, terkena imbasnya, ya gue pilih yang valuasinya paling murah, ya INDF-nya itu. Gitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.